sure this is our guy? Slow. We got a city that loves the night. Might as well enjoy ourselves, right? Oh, hello. Focus. Akhirnya kita bertemu lagi. BTW pada kangen gak nih sama channel Tukang Film? Gimana nih kabar kalian semua? Tentunya semoga sehat selalu dan sukses selalu. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film aksi militer penuh ketegangan berjudul Take Cover, yang dirilis tahun 2024 dan disutradarai oleh Nick McKinless. Film ini mengisahkan tentang seorang prajurit elit yang terbangun dalam kondisi terluka, sendirian, dan terjebak di wilayah musuh setelah misi rahasia yang berakhir kacau. Dengan waktu yang terus berjalan dan ancaman datang dari segala arah, dia harus mengandalkan insting, pengalaman, dan keberanian untuk bertahan hidup, sembari mengungkap siapa yang sebenarnya mengkhianatinya. Aksi baku tembak, strategi bertahan hidup, dan ketegangan non-stop jadi sajian utama dari film ini. Tunggu apa lagi? Langsung aja kita cas ke filmnya. Cerita ini berpusat pada seorang pria bernama Sam, seorang penembak jitu ulung yang bekerja untuk organisasi rahasia yang menjual jasa pembunuhan. Dalam setiap aksinya, Sam selalu ditemani sahabat setianya, Kane, yang bertugas sebagai spotter alias pengintai sekaligus pendukung di lapangan. Kebetulan, misi terbaru mereka adalah menghabisi seorang pejabat korup. Bener, korup, kayak di negeri Konoha. Buset dah. You sure this is our guy? Tapi seperti biasa, mereka cuma dapat perintah eksekusi, tanpa pernah tahu motif sebenarnya. Apakah target itu layak mati atau justru orang baik yang terjebak? Hal ini mulai membuat Sam galau, dihantui dilema moral yang makin hari makin berat dipikul. Meski hatinya udah nggak sereh, kebutuhan akan uang memaksa mereka untuk tetap jalanin misi. Oh, hello. We got movement. Black SUV. You sure this is our guy? Saat target muncul, tiba-tiba ada seorang wanita mendekati si pejabat. Dan tepat ketika Sam bersiap menembak, wanita itu secara tak sengaja melihat pantulan cahaya dari arah mereka. Keadaan jadi kacau. Sam sempat salah tembak, tapi akhirnya berhasil menuntaskan misinya. Sang pejabat tumbang. Namun, belum sempat bernapas lega. Mereka harus kabur dari lokasi karena para anak buah target mulai mengepung. Dalam pelarian itu, Sam curhat ke Kane soal keraguan dan rasa bersalahnya. Ia yakin wanita tadi bukan sembarang orang. Mungkin malah sedang melindungi pejabat yang justru bukan orang jahat. Now, if he was such a terrible person, why would she do that? It doesn't matter. It was a good kill. Di tengah percakapan itu, atasan mereka, Tamara, tiba-tiba menghubungi. Ia membahas soal wanita yang sempat terkena tembakan Sam. Tamara cuma mengingatkan bahwa dalam pekerjaan ini, baik atau buruknya, target itu bukan urusan mereka. Risiko sudah jadi bagian dari kesepakatan sejak awal. Jesus Christ. Okay, I understand. Setelah obrolan itu, Sam memutuskan untuk ambil cuti. Ia butuh waktu untuk mikir dan menentukan apakah masih mau bertahan di dunia yang kelam ini. Look, I'll contact you when I resurface, okay? Begitu tiba di daratan, Sam dan Kane sempat ngobrol singkat sebelum akhirnya berpisah. Entah sampai kapan bisa bertemu lagi. Waktu pun berlalu. Sam terlihat mengasingkan diri di sebuah rumah sederhana di tengah hutan. Hari-harinya dihabiskan untuk berburu dan membersihkan senapan. Berusaha menjauh dari keramaian, termasuk dari Kane.
Dalam kesendiriannya itu, Sam mulai serius mempertimbangkan untuk berhenti total dari dunia pembunuhan berbayar, karena lebih banyak dosanya daripada manfaatnya. Sampai akhirnya, Tamara kembali menghubungi, meminta Sam ikut misi terakhir yang katanya penting banget. Sam pun setuju, dengan niat untuk sekalian menyampaikan surat pengunduran dirinya. What's going on? Setibanya di lokasi misi, Sam bertemu lagi dengan Kane. Di perjalanan menuju hotel tempat mereka menginap, Sam mengungkapkan bahwa ini akan jadi tugas terakhirnya. I'm out after this, brother. Spoke to Tan this morning. After this, I'm done. Kabar itu bikin Kane kaget dan kecewa, karena secara otomatis ia juga kehilangan pekerjaannya. Sebagai spotter, hidup Kane bergantung pada keberadaan sniper seperti Sam. Di luar obrolan tadi, Sam dan Kane cukup dibuat bingung sama misi kali ini, soalnya Tamara sama sekali belum kasih info tentang lokasi maupun target yang harus mereka eksekusi. This place looks pretty nice, right? Less depressing than usual anyway. Sesampainya di hotel yang sudah dipesan Tamara, mereka langsung disambut oleh seorang pelayan yang mengantar mereka ke kamar. Yang bikin Sam dan Kane kaget, kamar yang mereka dapat kali ini adalah VVIP dengan fasilitas super mewah. Dari spray yang katanya terbuat dari kain sutra asli yang diambil dari negeri Konoha, sampai semua hal yang berbau kemewahan dan kesenangan. You sure, right? This is our room. Yes, for you, sir. Yeah? Your favorite, silk sheets. Pas pelayan itu ngasih surat, barulah mereka tahu kalau semua kenyamanan ini sengaja disiapkan Tamara sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan loyalitas mereka selama ini. Hey, would you mind closing the curtains, please? Sebagai sniper yang terbiasa mengamati dari jauh, Sam langsung minta pelayan itu menutup tirai jendela, meski awalnya ditolak karena katanya bakal melewatkan pemandangan matahari terbenam. Tapi Sam yang selalu tegas, akhirnya tetap minta tirai ditutup. Thank you. Begitu pelayan pergi, Kane mulai angkat bicara lagi soal keputusan Sam buat pensiun. Dia bilang itu egois banget karena nggak mikirin nasib sahabatnya dan dia nggak rela kalau setelah misi ini berakhir, dirinya bakal jadi pengangguran. Nggak apa-apa kan ya, kerja di Freeport aja, kadang free kadang repot. Sam berusaha menenangkan dan meyakinkan Kane bahwa Tamara kemungkinan masih butuh jasa mereka. Walaupun selama ini Kane cuma jadi spotter, dia juga bisa menembak dan kerja sendiri. You can shoot. Not like you. You don't know how rare your abilities, do you? Apalagi kemampuan menembak Sam itu langka, jadi nggak mungkin Tamara bakal pilih Ken jadi pengganti. Meski begitu, Ken tetap sedih dan kecewa, tapi akhirnya mereka terima keputusan itu. Sorry. Debat selesai, tiba-tiba dua wanita muncul dari lift. Mereka bilang mereka terapis yang dikirim Tamara sebagai hadiah. Ken yang paling antusias, langsung izinin mereka masuk buat pijat-pijat santai. Now I believe in God. Saat Ken asik dipijat, Sam malah milih duduk diem aja. Salah satu terapis, Mona, merasa nggak enak karena kayak makan gaji buta, jadi dia coba hibur Sam dengan meramal garis tangan. What is this? Ternyata Mona ini punya keturunan dukun santet asli Banyuwangi, kota tempat lahir Mimin. Hahaha. Kayak di Indonesia bro, urusan ramal-meramal sudah kebiasaan dalam keluarganya. Ladies, they love you too. Waktu mereka lagi seru ngobrol, datang pelayan pria bareng pelayan wanita yang bawa makanan atas perintah manajemen hotel. Pelayan pria itu masih ngotot soal tirai yang harus dibuka. Dan pas Sam lagi nyoba nutupin tirai lagi, tiba-tiba terdengar tembakan dari gedung seberang. Pelayan wanita itu malah tiba-tiba menyerang. Kane yang gak sengaja nembak pelayan wanita itu, lalu Sam harus hadapin pelayan pria yang ternyata satu komplotan.
Sam pun terpaksa keluarkan kemampuan spesialnya buat ngelawan mereka. Setelah beres urusan sama dua pelayan itu, sekarang mereka harus siap-siap bertahan dari sniper yang jelas masih mengintai di luar. Mereka coba matiin lampu buat bikin pandangan jadi gelap dan bikin susah si sniper lihat, tapi itu cuma solusi sementara. Karena sebenarnya satu-satunya cara selamat adalah keluar dari hotel atau minta bantuan Tamara dengan ngirim kode darurat. I got it. Setelah berhasil dapetin ponsel dari salah satu terapis, Kane buru-buru nelpon Tamara buat minta bantuan. Tapi pas dia sebutin nama hotel, si Tamara malah kaget karena dia nggak pernah pesan hotel itu. Jadi udah jelas ada pengkhianat di dalam kelompok mereka. We have a mole, Tam. Someone set us up. We need help. Any more assets in town? Soal bantuan, Tamara juga bilang nggak bisa langsung ngirim bantuan, soalnya semua agen lagi sibuk dengan tugas masing-masing. Jadi Sam dan Kane disuruh bertahan dulu, sambil dia cari solusi lain. You heard the lady kid. Jadi Sam dan Kane harus terus bertahan sambil jagain dua wanita yang nggak ngerti apa-apa itu. Pas Mona mulai nanya mereka siapa dan apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba pelayan pria yang mereka kira mati malah hidup lagi dan menyerang Sam. Kane yang nggak mau temennya kesusahan langsung nyamperin dan berhasil ngelundungin pelayan itu sampai jatuh dari atas gedung. Tapi pas Kane lagi sembunyi di tempat rawan, dia kena tembakan yang bikin dia langsung pingsan. Kane! Nggak lama, telepon masuk dari tim yang bilang kalau tim bantuan udah sampai dan siap nembak sniper itu. Sam diminta buat cek sendiri lewat cermin apakah tim itu udah beres. Are we clear? Room is Setelah memastikan tim bantuannya sudah membunuh sniper lawan, Tamara bilang semuanya aman terkendali. Tapi Sam dan Mona masih ragu-ragu buat keluar dari tempat persembunyian. Biar jelas, Sam lempar guling keluar dan gak ada tembakan lagi. Tamara pun nyuruh Sam segera keluar dari balik pilar. Tapi pas Sam mulai intip keluar, dia langsung sadar. Dari mana Tamara tahu dia sembunyi di situ? You know I was behind the pillar. Ternyata, semua itu jebakan. Tamara adalah dalang di balik semua ini. Nggak ada tim bantuan, semua cuma kebohongan. Tamara memang sengaja mengirim sniper buat mengeksekusi Sam dan Kane karena Sam pengen mundur dan dengan kemampuan menembak langkahnya, dia dianggap ancaman besar kalau sampai gabung ke organisasi atau kelompok lain. I was loyal to you. yes. You were. Yang bikin Sam makin panas, Tamara juga ngaku kalau beberapa misi terakhir Sam, termasuk yang di Dubai, itu adalah misi bunuh sesama sniper dari organisasinya sendiri. Sama kayak Sam, sniper itu juga mau mundur, jadi Tamara suruh Sam eksekusi dia. Dan sekarang Sam malah diburu sniper penggantinya sendiri. What's happening? We're being set up. Pas lagi ngobrol, salah satu terapis temannya Mona malah panik dan keluar merangkak dari persembunyiannya, bikin keadaan makin genting. Sekarang yang tersisa cuma Sam, Mona, dan Kane yang masih nggak sadar dengan kondisi kritis. Sementara sniper dan spotter Tamara terus ngintai dari jauh. Sam yang mikir keras akhirnya ingat sifat licik Tamara, dia yakin nggak mungkin cuma satu sniper yang dikirim. Pasti ada pasukan taktikal juga di kamar itu. Jadi satu-satunya cara selamat adalah dapetin koper berisi senapannya. They're coming. Take cover.
Pas pasukan itu datang, Sam berhasil dapat senjatanya dan langsung rakit di balik meja bar tanpa peduli semua yang ada. Dengan sigap dia bidik sniper di gedung seberang dan langsung nembak tepat sasaran. Pasukan taktikal langsung buka tembak ke Sam, tapi nggak satu pun pelurunya kena dia. Begitu tembakan berhenti, Sam cepet banget ngelontarin botol yang dibakar dan sempat terjadi bentrokan kecil. Salah satu anggota pasukan itu berhasil nyekap Mona, si beban. Tapi buat Sam, yang terkenal sebagai sniper tercepat dan paling akurat, ngadepin situasi kayak gini mah bukan masalah besar, bro. Cukup disentil aja katanya. Setelah ketegangan itu selesai, Mona ngajak Sam ngobrol serius soal nasibnya. Dia ragu bisa selamat dari kekacauan ini. Kalau sampai mati, Mona minta dengan sangat supaya Sam jaga putri kecilnya. Karena selain Sam, nggak ada yang bisa diharap. I promise. Before God. Tapi ketenangan itu nggak berlangsung lama. Pas Sam sadar ada gelombang pasukan baru yang datang. Dia harus siap-siap menghadapi brutalitas mereka. Go, go, move, move! Sam berhasil ngalahin pasukan gelombang kedua. Saat salah satu musuh masih hidup dan mau bunuh dia, Mona buru-buru ambil senjata dan berhasil nyelamatin Sam untuk pertama kalinya. Sayangnya, Mona akhirnya harus tewas kena tembakan dari spotter yang ngambil alih peran sniper. Di saat bersamaan, Kane akhirnya sadar dari pingsannya. Kane ngaku dia nggak bakal bisa selamat dari situasi ini, jadi dia mutusin buat berkorban. Sesuatu yang biasa dilakukan teman sejati. Rencana Kane, dia menyuruh Sam bikin parasut dari kain sutra asli supaya Sam bisa loncat dari gedung hotel dan selamat. No. Tapi belum sempat rencana itu dijalanin, muncul drone DJI Avata atau Avatar Terserah Mimin yang terkenal dengan harga yang sangat mehong dan lengkap dengan senapan mesin. Kane langsung nyuruh Sam sembunyi. Setelah berhasil ngebom dan hancurin drone itu, Sam balik ke tempat Kane, tapi sayangnya Kane udah tewas duluan sebelum bisa nyelesain pengorbanannya. Daripada nunggu sahabatnya yang udah nggak bernyawa, Sam dengan cepat bikin parasut dari kain sutra mewah itu dan melompat dari gedung layaknya beruang di hutan Australia yang loncat bebas. Beberapa waktu setelah kejadian itu, kita lihat Tamara, yang sekarang sudah terkenal sebagai Uksi Tamara, lagi di bandara bareng dua pengawalnya. Tiba-tiba dia dapat telepon dari Sam yang pengin ngucapin perpisahan terakhir. Alih-alih bisa hidup tenang dan bebas, Sam sudah salah besar. Gagal membunuh Sam malam itu jadi kesalahan fatal kedua Tamara. Karena sekarang Sam sudah nyamar jadi salah satu petugas keliling servis, dibantu putri Mona yang masih kecil. Dan mereka siap balas dendam buat ngehabisi Tamara beserta dua pengawalnya di toilet bandara. Dan film pun tamat. This is eJewel RMX. RMX.